Bersama lagi dengan saya Pendeta Elia Musasa dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Sebelum kita merenungkan, membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Tuhan Juru Selamat, Roh Kudus yang menolong dan menyertai kami saat kami membaca dan juga merenungkan firman melalui Sapaan Gembala ini. Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan 29 ada perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah penampakan Yesus kepada Thomas. Kita tahu sesudah kebangkitan Tuhan Yesus ada waktu 40 hari di mana Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, meskipun tidak setiap hari lagi bersama dengan mereka siang dan malam, tetapi beberapa kali penampakan Yesus buktikan kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit, yang tentu saja punya arti, punya penegasan-penegasan supaya para murid kembali lagi dalam api yang menyala melayani Tuhan. Ini yang saya sering kali sebut sebagai ada pembaharuan komitmen, ada pembaharuan pelayanan. Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai 29, saya membacakan ayat 24 dan 25 saja mengingat waktu kita yang terbatas. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama murid-murid ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas, sungguh terlalu. Itu sebabnya melalui penampakan Tuhan Yesus perlu sekali memberi pembaharuan kepada Thomas. Dan saya memberikan tema kepada kita pada hari ini adalah pembaharuan kepercayaan. Ya, pembaharuan kepercayaan. Nah, kalau kita lihat Thomas misalnya, ya, dalam konteks Thomas, ya, Thomas perlu sekali diperbaharui kepercayaannya. Terkesan saudara mendengar tema ini adalah pembaharuan kepercayaan. Wah, gimana nih? Kepercayaan kok diperbaharui? Saya perhatikan baik-baik. Seorang Thomas, waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus pernah berkata kepada mereka dalam Injil Matius maupun dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31, pasal 9 ayat 31, dalam Injil Lukas pasal 24. Yesus berkali-kali berkata kepada mereka, anak manusia akan dibawa ke Yerusalem dan dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami penganiayaan, lalu kemudian dibunuh, dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Para murid-murid termasuk Thomas hadir di situ dan mendengar perkataan Yesus. Hati mereka sedih, kata firman Tuhan. Hati mereka sedih karena mendengar Yesus mati, lalu kemudian Yesus bangkit. Tapi ketika Yesus mati dan bangkit menampakkan diri kepada murid-murid, lalu murid-murid berkata kepada Thomas, kami telah melihat Yesus bangkit. Thomas tidak percaya, saudara-saudara. Berarti apa, saudara? Ada yang perlu diperbaharui dari Thomas, yaitu kepercayaannya. Kepercayaan kepada apa? Percayaan kepada kata Tuhan Yesus. Nah, ini penting sekali.
Jadi kepercayaan kepada perkataan Tuhan Yesus perlu sekali direview kepada Thomas. Ini bukan hanya sekedar soal iman, saudara, tapi kepercayaan terhadap kata Tuhan Yesus. Yesus yang berkata, Yesus tidak pernah bohong. Thomas tidak percaya. Ya. Jadi seolah-olah apa yang dikatakan Yesus waktu bersama-sama dengan mereka itu seperti bohong dong. Inilah yang perlu diperbaharui dari seorang Thomas. Yaitu yang pertama adalah kepercayaannya terhadap perkataan Tuhan Yesus harus diperbaharui. Yang pertama, apalagi yang perlu diperbaharui dari seorang Thomas? Perhatikan baik-baik. Murid-murid adalah tim. Mereka sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah bersama siang dan malam selama 3,5 tahun dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, mendaki gunung, turun lembah, ya, berbagai pengalaman-pengalaman mujizat, pengalaman-pengalaman spiritual mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang mereka berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Thomas tidak percaya dengan kata-kata temannya. Ini yang saya melihat sebagai perlu sekali ada yang diperbaharui dari Thomas, yaitu yang kedua adalah kepercayaan kepada rekan pelayanan. Kepercayaan kepada tim perlu diperbaharui. Saudara-saudaraku, Thomas tidak percaya dengan kata murid-muridnya. Thomas tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh para murid-muridnya. Dia ragu. Dia tidak percaya dengan kata murid-murid. Padahal mereka satu tim. Mereka satu pelayanan. Mereka siang dan malam pernah bersama-sama 3,5 tahun. Thomas tidak percaya. Mempercayai hamba Tuhan, mempercayai rekan pelayanan, mempercayai pasangan hidup kita, itu penting sekali. Kalau saudara tidak percaya, tidak mempercayai perkataannya, itu keliru. Kalau saudara buka ruang pemikiran bahwa manusia kan terbatas, manusia kan bukan Tuhan, kita tidak percaya dengan kata-katanya, wajar. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa kita sebagai tim, kita memang manusia biasa, tapi perkataan yang disampaikan oleh teman kita, apalagi dia hamba Tuhan, apalagi dia pasangan kita, perlu sekali kita mempercayainya. Kalau dia berbohong bagaimana? Waktu akan membuktikan. Perhatikan baik-baik. Thomas tidak percaya dengan kata teman-temannya. Tapi 8 hari kemudian, waktu mereka dalam keadaan takut, mereka bersembunyi di dalam suatu kamar, Yesus datang lagi menampakkan diri kepada mereka. Berarti apa? Apa yang dikatakan oleh murid-murid terbukti benar. Kalau mereka berbohong, terbukti juga. Jadi, kalau ada tim kita yang mengatakan bukan kebenaran, waktu akan membuktikan. Kalau ada pasangan kita yang mengatakan yang tidak benar, waktu akan membuktikan. Dalam konteks ini, butuh waktu 8 hari pembuktian. Ternyata apa? Kebenaran tetap sama. Apa yang dikatakan oleh teman-teman, apa yang dikatakan oleh rekan pelayanan Thomas, benar. Benar. Jadi, yang saya ingin tekankan kepada kita dalam kesempatan renungan ini, dalam kesempatan sapaan gembala ini, kepercayaan terhadap tim, kepercayaan terhadap rekan, kepercayaan terhadap pasangan perlu dibuka lebar-lebar. Kalau tim, kalau pasangan kita berbohong bagaimana? Waktu akan membuktikan. Saya ingin tekankan juga, kebenaran akan bersinar cemerlang. Tapi setiap kebohongan, setiap akal-akal, setiap kejahatan pun akan tersingkap. Karena itu, tetap
suarakan kebenaran. Dan bagi kita tetap mempercayai tim kita. Kita doakan supaya tim kita tetap menyuarakan yang benar dan yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Yang terakhir, kalau boleh saya tambahkan. Kalau poin yang pertama dan poin yang kedua jelas dari teks ayat 24 sampai dengan 29. Tapi poin yang ketiga mungkin khusus bagi kita orang Kristen hari ini. Saudara, kalau Thomas dia perlu diperbaharui kepercayaannya terhadap perkataan Tuhan Yesus. Dia perlu direview, direfresh kembali. Dan juga berkaitan dengan kepercayaannya terhadap tim. Kala itu Thomas dia belum pegang Alkitab. Tapi bagi kita hari ini, penyataan khusus Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus sudah jelas. Tapi ada penyataan yang kedua, yaitu Alkitab. Alkitab sebagai bukti, Alkitab sebagai pedoman. Kalau hari-hari ini Anda ragu, hari-hari ini Anda sama seperti Thomas, Anda tidak percaya, Alkitab sebagai pedoman kita. Firman Tuhan jelas berkata dengan tegas bahwa Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Dan penampakan dirinya kepada murid-muridnya sebagai penegasan supaya murid-murid punya api, punya semangat kembali dalam melayani Tuhan dengan antusias. Alkitab sebagai pegangan kita. Karena itu yang perlu diperbaharui dari kita adalah kepercayaan kita yang kuat terhadap Alkitab. Kekristenan progresif akhir-akhir ini cukup marak di media. Itu bisa menggoyahkan iman kekristenan kita. Ada banyak sekali ajaran-ajaran yang berseliweran. Tetapi saya ingin katakan melalui sapaan gembala ini, Alkitab pedoman kita. Selama ajaran itu tidak biblikal, jangan percaya. Ajaran yang benar, yang berpedoman pada Alkitab secara komprehensif harus menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen hari-hari ini. Jangan mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran yang keliru. Karena itu perlu sekali memperbaharui, perlu sekali mengevaluasi kembali kepercayaan seperti Thomas dan kepercayaan kita juga. Memperbarui kepercayaan Thomas terhadap perkataan Tuhan Yesus, memperbarui kepercayaan Thomas terhadap timnya, dan juga yang terakhir memperbarui kepercayaan terhadap Alkitab sebagai pedoman sejati kita orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini. Kami berdoa, biarlah kehidupan kami dalam pimpinan Roh-Mu, supaya kalau kami menyimpang, kami mungkin ragu, kami mungkin khawatir, kami mungkin tidak percaya, hari ini kami belajar. Kami mau memperbaharui komitmen dan kepercayaan kami kepada perkataan Tuhan Yesus, ya dan amin. Kepada firman-Mu, ya dan amin. Dan kami mau mempercayai hamba Tuhan, kami mau mempercayai rekan tim pelayanan kami, kami mau mempercayai pasangan kami. Karena kebenaran akan terbukti. Kalau ada kebohongan pun akan disingkapkan oleh Tuhan. Karena itu tolong kami untuk saling percaya. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.